Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali baitihi at-tayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya senantiasa dalam limpah kurnia Allah, dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, lancar segala urusannya. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Hasyiah Al-Bajuri. Hasyiah terhadap syarah Allamah Ibnu Qasim Al-Ghazi ala matan Abi Suja. Kita masih di muqaddimah ini, belum jalan-jalan ini. Kalau membaca hasyiah lama prosesnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wasyarih wal muhsyi rahimahumullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihim amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kita ulang mukadimah sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'u kitabi, sebelumnya abtadi'u kitabi hadza wallahu ismun lidzatil wajibil wujud warrahman ablaghu minar rahim. Alhamdulillah wassana'u 'ala Allah ta'ala bil jamil ala jihatit ta'dhim. Sebelumnya yaitu alhamdulillah, sebelumnya yaitu menyanjung kepada Allah Ta'ala bil jamil, dengan yang bagus, ala jihatit ta'dhim, bersama memuliakan. Kemudian Rabbi, kita lanjutkan, Rabbil alamin. Rabbil alamin, langsung aja. Rabbi ay maliki. Rabbil alamin, apa arti Rabbil alamin? Malikil alamin, pemilik seluruh alam. Qauluhu Rabbi, bermula ucapannya musannif Rabbi, asluhu Rabibu, bermula asalnya Rabbi itu Rabib, simpail Rabibu, binaan ala annahu ismu fa'ilin. Ini berdasarkan kalau Rabbi kita menyatakan isim fa'il berarti asalnya Rabibu. Kenapa bisa jadi Rabbi? Fahuzifatil alifu wa udghimatil ba'u fil ba', maka dibuangkan akan alifnya. Ra dibuang alifnya, jadi ketemu dua ba, dimasukkan, diidghamkan akan ba dalam ba, jadilah Rabbu, Rabba, Rabbi. Wa yasihu ayyakuna sifatan musyabbahatan, dan salah bahwa ada ianya Rabbi itu sifat musyabbahah. Fala hazfu, maka tidak ada buang. Jadi kalau sifat musyabbahah berarti satu sifat yang diambil dari fi'il lazim sulasi untuk menunjukkan makna subut tetap. Jadi Allah sebagai pemilik alam itu ya selama-lama. Itu arti subutnya, berarti Rabbi, Allah sebagai pemilik alam selama-lamanya. Karena kalau memiliki kadang-kadang itu tidak disebut sifat musyabahah. Wa huwa minat tarbiyah, dan dianya Rabbi itu diambil dari tarbiyah. Apa arti tarbiyah? Tarbiyah kita biasa mengartikan pendidikan, penjagaan, pengurusan. Di sini wahya tablighu syai' halan fahalan ilal haddil ladzi aradahul murabbi. Dianya tarbiyah itu tabligh, menyampaikan sesuatu halan dalam satu keadaan, fahalan maka ke keadaan selanjutnya, atau sedikit demi sedikit menyampaikan sesuatu halan fahalan, sedikit demi sedikit. Ilal haddil ladzi, hingga sampai ke satu batas yang menginginkan akannya batas oleh murabbi, oleh pendidik. Murabbi bisa kita artikan sebagai pendidik. Namanya mendidik kan pelan-pelan, nggak langsung. Dari satu keadaan berubah menjadi keadaan selanjutnya hingga sampailah kepada satu target tertentu yang diinginkan oleh murabbi. Itu arti Rabbi. Pendidik, penjaga, pengurus, pembimbing. Wa yakhtassul muhalla bi'al wa huwa rabbu billahi ta'ala, dan khususlah oleh yang dihiasi dengan al, wa huwa dianya al muhalla bi'al itu ar-rabbu, khusus dengan siapa? Billahi ta'ala, dengan Allah. Billah muta'ala dengan ikhtassa, terkhususlah oleh muhalla. Jadi rabbun yang ada alif lamnya, rabbun kalau kita kasih alif lam jadi ar-rabb, itu khusus penggunaannya untuk Allah. Begitu disebut Ar-Rabb, itu maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada alif lam.
Cuma kalau nggak ada alif lam bagaimana? Nah, bi khilafil mudafi li ghairil akil. Dengan sebalik yang dimudafkan bagi yang tidak berakal. Ada juga kadang-kadang rabbu nakirah kemudian dimudafkan. Mudaf ilihnya tidak berakal. Kama fi qaulihim, sebagaimana dalam ucapan mereka orang Arab misalkan rabbud dar, pemilik rumah, pemilik negeri. Rabbul bait, pemilik rumah. Nah, jadi maksudnya kalau dimudahkan kepada tidak berakal ini berarti ini maksudnya bukan Allah. Enggak khusus maksudnya. Ketika kita menyatakan Rabbul Baitil Haram, pemilik Baitul Haram, itu maksudnya Allah. Tapi di waktu yang lain nanti Rabbul Mal, pemilik harta, bisa juga maksudnya Sayyid, tuan, bos, bisa. Artinya kalau ada al doang khusus kepada Allah. Bi khilafi, dengan sebalik yang dimudahkan bagi yang tidak berakal. Nah, itu tergantung nanti bendanya apa yang tidak berakal. Kalau Rabbul Ka'bah, berarti Rabbul Ka'bah ya Allah. Tapi kalau yang lain Rabbul Baiti biasa misalkan, bisa juga bukan Allah. Wa ammal mudhafu lil aqili fa huwa mukhtasun kama yadullu lahu ma warada fi sahih Muslim. Adapun bermula yang dimudhaf bagi yang berakal. Rabbu enggak ada alif lamnya, kita mudhafkan. Mudhaf ilihnya berakal. Adapun yang dimudhafkan bagi yang berakal fa huwa mukhtasun. Maka dianya Rabbu yang mudah bagi berakal itu khusus juga dengan Allah. Jadi maksudnya Allah itu. Kama yadullu lahu, sebagaimana yang menunjukkan baginya oleh satu hadis yang warid, yang datang ianya hadis dalam Sahih Muslim. Bunyi hadisnya la yakul ahadukum rabbi bal sayyidi wa maulaya. Jangan mengatakan oleh salah satu kamu Rabbi. Artinya janganlah kalian mengatakan kepada Tuhan kalian Rabbi. Tetapi katakan Sayyidi wa Maulaya. Sayyidi tuanku, Maulaya juga tuanku. Berarti kalau Rabbi dimudhaf kepada ya mutakalim atau Rabbi Zaidin misalkan, itu pasti artinya Allah Subhanahu wa taala. Ai la yakul ahadukum ala ghairillahi ta'ala Rabbi. Janganlah mengatakan oleh salah satu kamu kepada selain Allah Ta'ala Rabbi. Bal sayyidi, tetapi katakanlah sayyidi wa maulaya. Begitu katanya. Namun ada satu pertanyaan. Bagaimana juga kok dalam kisah Nabi Yusuf, dalam surah Yusuf, Nabi Yusuf menyatakan kepada tuan beliau, istrinya Zulaikha, beliau menyatakan Rabbi. Bagaimana? Oh, wala yaridu. Wala yaridu. Warada yaridu maksudnya apa nih? Mestinya yuraddu ya. Warada yaridu. Tidak warid atau tidak ditolak sebenarnya. Wala yuraddu, dan tidak ditolak akan ucapan Sayyidina Yusuf. Tapi di sini yaridu. Warada yaridu, tidak warid. Tidak datang. Apa maksudnya? Tidak warid oleh ucapan Sayyidina Yusuf sallallahu alaihi wasallam innahu. Ini kalau yang saya pikir, kalau nggak ada harokatnya, saya memberi harokat wala yuraddu. Dan tidak dibantahkan akan ucapan Sayyidina Yusuf alaihi salatu wasallam. Apa ucapan Sayyidina Yusuf? Innahu rabbi ahsana maswaya. Sesungguhnya laki-laki tadi itu Rabbi, tuanku, ahsana maswaya, yang telah memberikan posisi baik ya, ahsana, berbuat baik ya, maswaya, yang telah memberi tempat yang baik kepadaku, ahsana, berbuat baik ya, maswaya, dalam menjagaku, mengurusku segala macam. Jadi intinya begini, beliau menyatakan Rabbi. Sedangkan di sini kata beliau tadi dalam hadis menyatakan nggak boleh dia katakan Rabbi kepada selain Allah. Bagaimana dengan ucapan Sayyidina Yusuf? Oh, itu tidak perlu dibantah. Kenapa? Li'anna zalika mukhtasun bi zamaneh. Karena hal itu khusus dengan zamannya Nabi Yusuf. Itu syariat khusus barangkali maksudnya begitu. Kasujudi li ghairihi ta'ala, sama seperti sujud bagi selainnya Allah. Nah, dulu boleh sujud selain Allah.
Maka nazalika jaidan fi syariati adalah demikian sujud bagi selain Allah itu boleh pada syariatnya Nabi Yusuf. Maksud sujud di sini fakharru lahu sujada. Ayatnya ketika Nabi Yusuf menempatkan bapak beliau di atas singgasana, kemudian semua anak-anak Nabi Yakub bersujud. Ya, walaupun ada juga yang mengartikan sujud dengan semacam membongkok gitu, bukan sujud di atas tanah. Ya, tapi secara zahir berarti sujud pada syariat Nabi Musa, Nabi Yusuf boleh kepada manusia, sujud kepada manusia. Begitu. Qauluhu ay malik. Jadi tadi Rabbi beliau artikan dengan malik. Innama summiyal maliku bi Rabbi li'annahu yurabbi ma yamliku. Hanya saja dinamakan akan malik dengan Rabbi li'annahu karena sesungguhnya si malik itu yurabbi, menjaga ia, mengurus ia, ma yamlikuhu akan sesuatu yang memiliki ia akannya. Tadi di luar di matan Rabbil alamin ay malikil alamin, pemilik. Berarti Rabbi artinya malik. Kenapa Malik disebut Rabbi? Beliau memberikan alasan. Hanya saja dinamakan akan si Malik, pemilik dengan Rabbi, karena pemilik sesuatu pasti akan menjaga miliknya, mengurus miliknya. Nah, makanya makna Rabbi Malik. Malik disebut Rabbi. Waqad atar-rabbu lima'anin nadhamaha ba'dhum fi qaulih. Dan sungguh telah datanglah oleh kata Rabbu lima'anin bagi banyak makna. Nadhamaha yang menyusun akannya banyak makna, nadhamaha menyusun akannya ma'anen ba'dhum oleh sebahagian mereka fi qaulihi dalam ucapan. Jadi banyak arti Rabbu. Artinya di antara lain ini dikumpulkan oleh seorang ba'dhum, barangkali sebahagian ulama menadamnya dalam beberapa bait syair. Qaribun muhitun malikun mudabbirun murabbin katsirul khairi wal muli lin ni'am. Qaribun yang dekat, muhitun yang meliputi, malikun yang memiliki, mudabbirun yang mengurus, murabbin yang mendidik, kasirul khairi yang banyak kebaikan, wal muli lin ni'am yang memberikan bagi nikmat. Kemudian wa khaliquna yang menciptakan kita, al ma'bud yang diibadahi, yang disembah, jabiru kasrina yang menambal kecacatan kita, jabiru kasrina yang menambal kekurangan kita, muslihuna yang muslih yang memperbaiki kita, wasahibu teman, sabitu yang tetap, sabatul qadam yang tetap pijakannya, jami'una yang mengumpulkan kita, wasayyidu tuan, ihfad hafal olehmu, fahadhihi ma'anen atat li rabbi. Maka bermula ini semua itu beberapa makna yang datang ianya makna li rabbi untuk kata rabbi. Fad'u liman nadham, maka berdoalah kamu bagi orang yang telah menadham ia, rahimahullahu taala. Doa kita rahimahullah taala, semoga Allah merahmati orang yang menazam, karena kita sudah bertambah ilmu dari nazam ini. Ternyata Rabbi maknanya banyak. Nah, Rabbil alamin. Al-alamin, bagaimana cara membaca alamin? Bi fathil lami, dengan fathah lam. Huwa kama qala Ibnu Malik ismu jam'in. Dengan alamin dengan fathah lam. Huwa, dianya alamin, sebagaimana nama yang telah berkatalah oleh Ibnu Malik dalam Alfiyah, itu ismu jam'in. Jadi alamin ini menurut Ibnu Malik isim jamak. Isim jamak, bukan jamak. Kita baca luarnya dulu. Ismu jam'in khasun biman yaqilu. Isim jamak yang khusus ia dengan siman yang berakal ia. Jadi menurut Ibnu Malik, alamin itu isim jamak yang khusus dengan orang yang berakal. Isim jamak satu kalimat yang menunjukkan kepada makna jamak, kemudian khusus digunakan kepada yang berakal. Maksudnya alamin kan banyak alam itu. Alamin. Tadi ada alam jin, berakal jin, alamul insi, alam manusia, alamul malaika, alam malaikat. Penggunaannya khusus kepada mayyaqal, yaqilu, yang berakal. La jam'un wa mufraduhu alamun bi fathil lam. La,
tidaklah dianya alamin itu jamak dan bermula mufradnya itu alamun dengan fathah lam. Nah, tidaklah dianya alamin itu jamak dan mufradnya itu alam dengan fathah lam, bukan. Jadi alamin itu bukan jamak yang mufradnya alam. Nah, ini kata syarih. Kenapa? Kenapa alamin tidak boleh kita bilang jamak yang mufradnya alam? Alamun, alamani, alamuna atau alamina misalkan. Kenapa nggak boleh? Li'annahu ismon amon lima siwallah. Karena bahwa sungguhnya alam itu isim yang umum ianya isim bagi ma selain Allah. Alam ini, alam raya. Alam raya yang selain Allah namanya alam. Yang selain Allah namanya alam, umum. Sementara alamin tadi artinya yang berakal, baik jin, malaikat atau manusia. Masa mufrad lebih umum daripada jamak? Mestinya kan jamak lebih umum daripada mufrad. Makanya beliau menyatakan la jam'un. Alamin bukan jamak yang mufradnya alam. Kenapa? Karena alamun itu nama yang umum bagi selain Allah. Jadi lebih umum alam daripada alamin. Makanya nggak boleh kalau alamin itu jamak yang mufradnya alam. Ini pendapat pertama. Ini beliau menyatakan wal jam'u khasun bima ya'qilu, dan bermula jamak. Jamak maksudnya di sini jamak alamin. Tadi alamin bukan jamak yang mufradnya alam. Kenapa? Karena alam nama yang umum bagi selain Allah. Sementara jamak dan bermula jamak. Jamak yaitu kata alamin. Kalau kita menyatakan alamin jamak, itu khasun bima ya'qilu. Khusus dengan siman yang berakal ya. Bagaimana bisa jamaknya lebih khusus daripada mufradnya? Makanya kata beliau la jam'un wa mufraduhu alamun. Di luar ini nanti kita baca di dalam alaman, alamin, isim jamak. Bukan jamak yang mufradnya alam, bukan. Karena alamin itu khusus untuk yang berakal. Sementara mufradnya umum, nggak mungkin dong. Mufradnya umum ketika jadi jamak jadi khusus. Ya. Kemudian, ini selawat. Kita ulang lagi. Banyak nih yang harus kita pelajari pelan-pelan nih, sebisanya. Kemudian, ya, alamin. Qauluhu alamin. Ucapannya musannif alamin, asluhu minal alamah. Bermula asalnya alamin diambil dari kata alamah. Alamah artinya tanda. Kama qalahu Abu Ubaidah, sebagaimana yang berkatakannya oleh Abu Ubaidah. Jadi alam ini semuanya menjadi tanda. Ya, makanya diambil dari kata alamah, tanda. Karena semua alam, manusianya, jinnya, malaikatnya, segala macam, bahkan alam tumbuhan ini itu semuanya menjadi tanda terhadap adanya Allah. Li'annahu ma min naw'in minal alam illa wa fihi alamatun ala wujudi khaliqih. Beliau memberikan alasan. Kenapa alamin ini diambil dari alamah yang artinya tanda? Li'annahu, karena bahwa sungguhnya hal wasyi itu ma min nau'in. Tidak dari satu no' pun daripada alam illa, kecuali sabit padanya alam. Kecuali sabit padanya no' dari alam. Itu tanda, itu menunjukkan kepada wujud penciptanya. Karena bahwa sungguh hal wasyi itu ma min nau'in. Tidak ada dari satu no' pun. Tidak ada dari satu macam pun dari alam. Alam manusia, alam malaikat, alam jin, bahkan alam tumbuhan kalau memang ada, alam hewani. Tidak ada dari satu macam pun dari alam illa, kecuali padahal sabit padanya no dari alam itu ada tanda yang menunjukkan kepada wujud penciptanya no dari alam. Itu maksudnya. Makanya ada yang berpendapat alamin diambil dari alamah. Au minal ilmi, atau ada juga yang menyatakan alamin diambil dari ilmi. Kalau ilmi itu berarti pengetahuan artinya. Kama qalahu ghairuh, sebagaimana yang berkata akannya oleh lainnya Abu Ubaidah. Jadi kalau diambil dari ilmi berarti berpengetahuan. Kalau berpengetahuan berarti khusus kepada yang berakal. Fayahtasu biulil ilmi, maka khusus ianya alam yang diambil dari ilmi
Biulil ilmi, dengan orang-orang yang memiliki ilmu, artinya makhluk yang berakal. Wahum al-insu wal jin wal malaikah, yaitu manusia, jin dan malaikat. Likhtisasil ilmi bihim, karena khusus ilmu dengan mereka. Karena selain manusia, jin, malaikat tidak memiliki ilmu tentunya. Nah. Kemudian qauluhu bi fathil lam. Tadi di luar beliau menyatakan alamin bi fathil lam, dengan fathah lam. Ucapan musannaf atau ucapan syarih bi fathil lam ihtiradun minal alamini bi kasril lam. Itu untuk mengeluarkan daripada alamin dengan kasrah lam. Kalau alamin dengan kasrah lam itu wasaf, simpail yang alim. Fa innahu jam'u alimin bil kasri ayatan. Maka bahwa sungguhnya alamin itu jamak dari alim dengan kasrah pula. Walaisa muradan huna, dan bukan jadi pembahasan di sini. Nah, ini kita bahas satu-satu nih. Qauluhu huwa. Huwa ay lafdul alamin. Dianya lafad alamin. Nah, kama qala Ibnu Malik, sebagaimana yang berkatalah oleh Ibnu Malik dalam ucapannya Ibnu Malik. Ulu wa alamuna illiyuna wa araduna syadzawasinuna bid alfiyah. Artinya beliau menyatakan tadi syarih di luar, alamin dengan fathah lam itu sama seperti ucapan Ibnu Malik, yaitu isim jamak. Nah, ada protes ini sedikit, protes ibarat. Wa yu'taradu alaihi, dan diprotes orang di atasnya syarih. Apa yang diprotes? Bi anna fihi ittihadul musyabbah wal musyabbah bih. Dengan bahwa sungguh dalamnya ucapan syarih itu bersatu antara musyabbah dan musyabbah bih. Apa maksud bersatu antara musyabbah dan musyabbah bih? Artinya beliau menyatakan alamin seperti ucapan Ibnu Malik. Alamin isim jamak. Ucapan Ibnu Malik juga alamin isim jamak. Berarti sama antara musyabbah dan musyabbah bih. Padahal dalam ketentuan tasbih, ini masuk bab balaghah. Dalam ketentuan bab tasbih, antara musyabbah dan musyabbah bih harus beda. Zaidun kal asad. Sidik seperti singa. Tentunya berbeda antara sidik dan singa. Karena mislu syai' ghairu syai'. Persamaan dari sesuatu bukan sesuatu, beda, nggak boleh sama. Sedangkan di sini kelihatannya diprotes di atasnya syarih dengan bahwa dalamnya ucapan syarih itu ada persamaan, bersatu antara musyabbah dan musyabbah bih. Kenapa? Li'annal musyabbah wa huwa annal alamin ismu jama' wal musyabbah bih wa huwa ma qalahu Ibnu Malik kadzalik. Karena musyabbah, dianya musyabbah itu alamin isim jama', dan musyabbah bih dianya musyabbah bih itu ma yang dikatakan oleh Ibnu Malik, yaitu demikian juga. Karena menurut Ibnu Malik alamin isim jamak juga. Jadilah sama antara musyabbah dan musyabbah bih. Bagaimana cara beliau menjawab? Ujabu. Oh, dijawab bi annahuma yahtalifani bin nisbah lil qail. Dengan bahwa sungguh keduanya antara musyabbah dan musyabbah bih itu walaupun sama kelihatannya tapi berbeda keduanya dengan dilihat bagi orang yang mengatakannya. Jadi beda sosok yang mengatakannya. Fal awalu bi'tibari annahu maqulul syarih. Bermula yang pertama itu dengan diiktibar bahwa sungguhnya yang pertama itu ucapan syarih. Syarih menyatakan pertama, alamin dengan fathah lam isim jamak. Wasani, kemudian yang kedua sebagaimana berkata Ibnu Malik, yaitu alamin isim jamak juga. Wasani bi'tibari annahu maqulul Ibnu Malik. Bermula yang kedua itu dengan diiktibar bahwa sungguhnya yang kedua itu ucapan Ibnu Malik. Jadi beda sosok yang mengucapkannya. Udah cukup itu. Wa hadza kafin fi ikhtilafil musyabbah wal musyabbah bih. Bermula ini perbedaan dari sisi yang mengatakannya itu sudah cukup dalam menunjukkan perbedaan antara musyabbah dan musyabbah bih. Wa hadzal i'tirad wal jawab yajriyani fi misli hadzal ibarat. Bermula ini protes dan ini jawab itu berlaku keduanya pada misil ini ibarat. Qauluhu ismu jam'en. Ucapan syarih tadi di luar ismu jam'en. Alamin dengan fathah lam isim jama'. Ai ismun dalun alal jamaah. Satu isim yang menunjukkan ia kepada jamaah, kepada banyak. Kadalalatil murakkabi ala ajzaihi. Seperti dilalah satu kalimat murakkab kepada juzuk-juzuknya murakkab. Kakaumen warahtin. Jadi maksudnya begini, isim jamak itu satu kalimat yang menunjukkan kepada banyak. Tapi dia menunjukkan kepada banyak bukan secara detail satu persatu. Tapi seperti dilalahnya murakkab kepada juzuk-juzuknya murakkab.
Ketika kita menyatakan misalkan gabungan. Atau contohnya begini. Apa contoh dilalah murakab di atas juzuknya? Atau contohnya di sini, kakaumen, seperti kaum. Ketika kita menyatakan kaum misalkan. Jadi kaum tentunya banyak. Ada si Ded di sana, ada si Umar, ada si Bakar, ada siapapun. Kaum. Banyak. Nah, dan kaum nggak ada mufradnya ini. Ini berarti isim jamak. Satu isim yang artinya umum. Tapi nggak menunjukkan kepada detail orang. Karena beda isim jamak dengan jamak begini. Jamak, ja'a, zaidun, zaidun, zaidun. Datanglah si Ded, datanglah si Ded, datanglah si Ded. Ini kan banyak si Ded. Akhirnya zaidun dijamak, zaiduna. Jadi zaiduna itu kalimat yang menunjukkan kepada jamak, tapi per orangnya harus jelas. Kumpulan dari zaidun, zaidun, zaidun. Baru sah kita menyebutkan zaiduna. Nah, adapun isim jamak, satu kalimat yang menunjukkan kepada umum doang. Ya, karahtin. Rahtin juga suku, satu suku, satu kabilah. Oh, di sini ada. Wa ammal jam'u fahuwa madalla 'alal uhadil mujtami'ah. Adapun bermula jamak itu nisya, maka dianya jamak itu satu kalimat yang menunjukkan ia kepada satu-satu, kepada satuan. Alal uhadi, kepada satuan yang berkumpul. Nah, itu jamak. Jamak satu kalimat yang menunjukkan kepada satu satuan yang banyak. Di mana satuan-satuan itu berkumpul jadi banyak disebut jamak. Kadalalati takraril wahidi biharfil atfi. Seperti dilalah berulang-ulang satu dengan huruf ataf. Satu kalimat diulang-ulang terus berkumpul jadi jamak. Kazaidina fi qaulika, seperti zaidin. Zaidin jamak pada ucapanmu ja'a zaiduna. Ja'a zaiduna, datanglah banyak si Zaid. Apa maksud banyak si Zaid? Fa innahu fi quwwati ja'a zaidun wa zaidun zaidun. Jadi ucapan kita ja'a zaiduna itu sama pada kekuatan ja'a zaidun, ja'a zaidun, ja'a zaidun. Ja'a zaidun wa zaidun wa zaidun wa zaidun wa zaidun, kumpulan zaidun jadi zaiduna. Nah, itu jamak. Nah, ini beliau menambahkan wa ismul jinsil ifradi, dan ada juga nanti istilah isim jenis mufrad. Wa ismul jinsil mufradi madalla 'alal mahiyah bila qaidin. Dan bermula isim jenis mufrad itu yang menunjukkan ia kepada hakikat sesuatu dengan tanpa kait. Satu kalimat yang menunjukkan kepada hakikat tanpa kait. Tanpa kait apa? Min ghairi dilalah ala killah au kasrah. Tanpa menunjukkan kepada sedikit atau banyak. Isim jenis juga. Ma'in, air. Jadi air bisa banyak, bisa sedikit. Enggak harus air sedikit disebut ma, enggak harus air banyak. Jadi air pokoknya bisa sedikit, bisa banyak. Tanpa kait sedikit, tanpa kait banyak. Air, satu isim yang menunjukkan kepada hakikat dari sesuatu. Air, tanah, turab. Turab berarti di sini tadinya kita mengira isim jenis jamak, ternyata ini isim jenis mufrad. Ma'in, air, bisa banyak, bisa sedikit. Turab, tanah, bisa sedikit, bisa banyak. Susah ini membedakan. Wa ismul jinsil jam'i, dan isim jenis jamak. Madalla 'alal mahiyah bikaidil jam'iyah. Isim jenis jamak yaitu satu kalimat yang menunjukkan ia kepada hakikat dengan kait jamak. Dengan kait jamak banyak. Isim jenis jamak, satu isim kalimat yang menunjukkan kepada makna banyak berarti. Kepada hakikat sesuatu di mana hakikat itu harus banyak, jam'iyah. Contoh tamar. Tamar itu berarti sekumpulan kurma-kurma, harus banyak. Bukan satu kurma, nggak boleh. Nah, ini tamar isim jenis jamak. Berarti untuk membedakan kalau pengen menyatakan satu kurma, tambah tamrah. Tamrah, satu tamar. Kalau tamar doang berarti sekumpulan biji-biji korma. Nah, itu isim jenis jamak. Ini banyak protes ya. Wattahke anal alamin jam'u li alamin. Dan bermula yang tahke sesudah pengkajian yang mendalam, Syekh Bajuri berkesimpulan, bermula yang tahke yang pasti itu bahwa sungguh alamin itu jamak bagi alam. Kata beliau sah juga kita menyebutkan alamin ini jamak, mufradnya alam. Kenapa? Li'annahu kama yutlaku ala ma siwallah yutlaku ala kulli jinsin wa ala kulli nau'in wa sinfin. Karena bahwa sungguhnya alam, sebagaimana diitlakkan akan dianya alam kepada selain Allah,
Itu juga diitlakkan kepada setiap jenis dan kepada setiap nok dan golongan. Artinya begini kata beliau. Kenapa alamin sah kita menyatakan dia jamak dari alam? Karena memang alam ini pada dasarnya digunakan namanya alam selain Allah. Selain Allah berarti bisa berakal, bisa tidak berakal. Sedangkan jamak muzakkar kan harus yang berakal ketentuannya. Kata beliau begini, sah juga alamin kita sebutkan jamak. Kenapa? Karena alam walaupun kadang digunakan untuk selain Allah, di mana selain Allah itu masuk yang berakal dan tidak, juga ada penggunaan untuk setiap jenis dan setiap nok tertentu. Ya, seperti misalkan fayukalu maka dikatakan alamul insi, alam manusia kan berakal, alamul jinni berakal, alamul malak, alam malaikat. Jadi ketika kita menyatakan alamin ini alam, berarti semacam ada mulahadhah. Kita perhatian di mufradnya alam, maksudnya alam malaikat, alam jin, alam manusia. Nah, jadi cenderung kepada sisi berakalnya. Nah, itu. Wa bihadzal itlaq, dan dengan ini penggunaan tadi. Wa bihadzal itlaq, dengan ini penggunaan. Maksud dengan ini penggunaan, sebagaimana alam digunakan kepada selain Allah juga digunakan kepada setiap jenis dan nok yang berakal, yaitu alam manusia, alam jin, alam malaikat. Dengan ini penggunaan tadi yasihu jam'uhu, sahlah oleh menjamaknya alam di atas alamin. Nah, artinya ketika alamin ini jamak dari alam, maksud dari alam ini alamul jinsi wal malaki wal jinni. Ada kita memulahadhah, memperhatikan sisi berakalnya. Nah, atau bisa juga langsung aja nggak perlu mulahadhah. Kenapa? Beliau menyatakan di sini lakinnahu jam'un lam yustawfa syurut. Tetapinya alam itu jamak yang tidak lengkaplah oleh syarat. Jadi alamin jamak memang, jamak bagi alam, tapi jamaknya syaratnya ada yang kurang. Nah, apa syarat yang kurang? Li'annahu yustaratu fil mufrad. Karena bahwa sungguh jamak itu disyaratkan akan ia jamak pada mufrad. Karena bahwa sungguh halwashi itu disyaratkan pada mufrad bahwa ada ianya mufrad itu alam atau sifat. Nah, karena jamak mudzakkar salim mufradnya kan dari isim alam, Muhammadun, Muhammaduna, Zaidun, Zaiduna, atau sifat paling kurang isim fi'il, isim fa'il, isim maf'ul, muslimin, muslimuna. Sedangkan alam huwa alamu laisa bi alam. Sedangkan alam itu bukan isim alam. Wala sifat, bukan pula sifat. Bukan pula sifat. Ini pendapat pertama. Boleh alamin jamak bagi alam, cuma jamak syaratnya kurang satu, yaitu mufradnya bukan alam dan bukan wasaf. Memang kalau diputar-putar tetap jadi. Ini namanya ditakwil ini. Apa namanya? Mengkili. Mengkili. Balqila. Tetapi dikatakan orang. Innahu jam'un istawfa syurut. Ini pendapat lebih luar biasa. Bahkan sesungguhnya alamin itu jamak yang lengkap. Ya kan syarat. Bahkan bisa juga kita menyatakan alamin jamak yang syaratnya lengkap. Bagaimana cara mendapatkan kelengkapan syaratnya? Mufradnya kan harus alam dan sifat. Sedangkan alam bukan sifat. Sedangkan alamun bukan sifat dan bukan isim alam. Oh, bisa diolah ini. Li'annal alam fi makna sifat. Karena alam itu sampai pada makna sifat. Memang alam ini bukan sifat. Alam bukan isim alam. Kata alam. Tapi dia mengandung makna sifat. Apa sifatnya? Li'annahu alamatun ala wujudi khaliqih. Karena sesungguhnya alam itu tanda kepada wujud penciptanya. Kalau tanda berarti ada makna sifat, yaitu yang menunjuki. Alam yang menunjuki kepada pencipta. Ada yang menunjuknya. Disitulah kita bisa memahami makna sifatnya. Nah, akhirnya lengkaplah syaratnya. Waqad nassa ala zalika jama'atun minhum Syekhul Islam fi Syarih Kafir. Dan sungguh telah mennas di atas demikian bahwa alam bermakna sifat juga. Sungguh telah mennas di atas demikian oleh satu jamaah, sebahagian dari mereka. Jamaah itu Syekh Islam Zakaria Al-Ansari dalam Syarah Asy-Syafiyah. Bisa diolah, semuanya bisa diolah. Nah, tadi di luar kata beliau, alamin dengan fathah lam itu khusus dengan siman yang berakal. Khusus dengan siman yang berakal. Syekh Bajuri kembali mengingatkan, bermula yang rajih, bahwa sungguhnya alam itu syamilun, masuk bagi yang berakal dan lain yang berakal. Bisa juga alam umum, yang berakal dan tidak berakal. Taghliban lil akili ala ghairihi, dimenangkan bagi yang berakal di atas lainnya berakal. Memang
Alamin pada dasarnya bisa yang berakal, bisa selain yang berakal. Tapi dalam penggunaannya lebih cenderung kepada yang berakal. Wa tanzilan li ghairil akili manzilatal akil, dan menempatkan bagi yang tidak berakal pada posisi berakal. Kemudian qauluhu la jam'un, ataf qauli ismu jami'. Di luar tadi alamin yaitu isim jamak, la jam'un bukan jamak. Jadi la ini huruf ataf pada ismu jam'in. Waqad alimta anna tahqiq, dan sungguh engkau sudah tahu bahwa sungguh yang tahqiq yang benar bahwa sungguhnya alamin itu jamak. Bi fathah lam ay ihtiradun min alimin bi kasriha. Wa qad taqaddama annahu yujma'u ala alamin bi kasriha. Ini sudah. Apa lagi ini? Kayaknya ini udah semua ya. Ya. Masya Allah, ini baru satu baris doang udah setengah jam. Memang lama prosesnya ini. Harus bersabar dan pelan-pelan, tergantung ada waktunya insya Allah. Jadi sampai di sini dulu, nanti baru kita lanjutkan tentang sholawat. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.